Ya. Enggak, udah cukup. Paket ini. Ayo monggo dilihat. Dilihat aja, Sarisal. Karena yang harus dipersiapkan dulu kan memang kain kafan, jangan dimandiin dulu baru nyobekin, kasihan kedinginan jenayahnya. Penasaran ini Bu, perhatikan ya. Nah. Belum. Nah, kain kafan pun kalau ini bahasa saya bukan kain kafan tapi kain baju ini. Ya, kain baju. Kain baju susah ini, saya udah meyakini ini disobek susah. Ya. Nah, ini kayak kain baju atau kalau enggak kain spanduk. Ini lebar. Iya. Terima kasih. Kalau misalkan nggak ada, ya yang ada di sini. Tapi perlu saya sampaikan. Berapa meter kalau ini untuk perlengkapan khusus wanita. Ya. Perlengkapan jadi bukan lapis. Ya. Jadi umumnya kalau untuk panjangnya itu 14 meter cukup, 15 meter cukup. Perempuan ya. 14 sampai 15 ya untuk perempuan. Ya. Kain kafan yang bagus adalah merek Mawar. Ya, mereknya Mawar. Mawar. Kain kafan itu mereknya macam-macam. Ya. Yang Mawar itu lebih putih, kemudian ini kalau untuk ukurannya bagus, lebar. Kalaupun orangnya agak gemuk bisa. Kalau yang merek Bell, ini saya sebut merek bukannya untuk promosi ya, cuman untuk membedakan, itu cuman semeter kurang. Jadi kalau orang yang gemukan susah kita mau nutup badannya, tapi kalau ini cukup. Mawar kira-kira lebarnya segini, semeter 20 kalau nggak salah. Ya, merek Mawar. Ya, nah, Mawar. Bukan. Kalau Mawar itu kayak kain apa ya? Bukan, kayak kain baju begini, cuman gampang disobek. Kalau ini, iya, paling ditarik. Kalau ini udah kelihatan ini susah ditarik, kayaknya. Ya? Iya, ini masih utuh begini harus digunting pinggirnya dulu, jangan nungguin dipotong dulu baru ini. Maksudnya biar lebih cepat. Ya, ini lebih cepat. Ya. Kalau ini kayaknya, tuh kan susah kan? Tuh nggak bisa. Ini nggak bisa. Ini maksudnya buat apa? Ini buat tali. Makanya baru saya pegang aja ini bukan kain kafan. Ini kain spanduk atau kain baju. Iya, spanduk yang di pinggir jalan-jalan itu. Itu kan susah itu dikelet. Nah, lah ini kasihan ini harus gunting terus. Iya, harus gunting terus ini. Ya. Ya. Ya nggak apa-apa. Tapi karena ini karena mau ngukur ya, mau ngukur manekennya. Manekin itu kan 2 meteran. Kalau ngukur orang nanti kurang. Kalau bisa manekinnya dibawa kemari. Iya. Langkah awal diukur dulu mayitnya gitu. Iya. Nah, ini bisa minta bantuan ini untuk motong ini. Karena ini kalau nggak digunting kagak bisa ditarik. Berapa tali jumlahnya? 8. Maksudnya 3 di bawah apa namanya? Tiker, 5 di bawah, di atas tiker. Maksudnya di bawah kain kafan. Dan itu kalau jenazahnya dewasa. Kalau anak kecil ya 3 aja atau 2 juga nggak apa-apa. Ini maksud saya harus ada yang megangin 1. Oh ya. Enggak, ini biasanya bisa. Coba. Di sini ya, yang ngelakin. Pala di mana? Di mana? Sini aja boleh. Kemana aja kalau ini bebas. Coba. Padahal gampang. Iya, ini beda, ini kainnya beda. Biasanya seret-seret. Iya, itu kain mawar biasanya. Nah, ini harus pakai gunting. Tapi talinya ke arah panjang sana. Iya. Ya, itu dorong terus itu nggak apa-apa, nggak rutut, Ya, putus. nggak apa-apa. Ini nggak sama soalnya bawahnya. Oh ya nggak sama. Udah coba dari sini. Pelan-pelan, pelan-pelan.
Namanya siapa ini? Anu bin Anu. Ayo terus agak ke sana, agak lebar dikit nggak apa-apa. Karena lebar udah deh, nggak bakalan bisa. Ini kayaknya karena bukan kain anu ini. Ya. Nah. Kok satu cuman? Nah, harus dua. Coba. Ya diratain dari mana tadi? Oh dari ya. Ya terus. Nah ya terus. Habisinnya sampai sana. Lebarin nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa karena lebar ini. Ya pelan-pelan. Yang penting situ dilurusin. Nah. Talinya panjang. Nanti dipotong Bu. Ntar dipotong-potong. Oh iya, maksudnya potongnya sesuai dengan kepanjangan ini. Oh. Sesuai bahan beli itu langsung diambil aja pinggirnya semua. Kalau misalkan udah dipotong seukuran nanti kan ngeletinya satu-satu. Iya. Oh, itu ini diambil. Oh, sama Nggak sama. Sama Ya. Udah saya pegangin. Agak ke tengah dikit. Biar kita belajar dengan paling sulit dulu. tebel ya pakainya. Iya tebel ini. Ini kalau buat baju awet ini. Nggak begitu rata ya, kalau itu power itu bisa rata jadi cepet ya pakai. Ya orang biasanya saya bantuin orang cuman seret gitu. Iya. Iya. Dulu. Iya. Ya, dah. Jadi ini kalau mau ngukur itu kan nggak semuanya ada yang bantu. Kalau ada yang bantuin megang sana sama megang sini. Tapi kalau saya lebih mudah tidak usah dibantuin. Karena kalau dibantuin belum tentu tahu kan ini kesananya tarik ke sana. Mulai baterainya mulai. Oh iya. Ya, makasih. Untung ada dua nih. Iya. Baterainya. Alhamdulillah. Wih, ini lebih responsif ini. Jadi ini kegedean kayaknya. Iya. Ukur seukuran tubuhnya. Ya. Panjangnya ini kan sendirian misalkan. Jadi kalau ini pas. Ini seukuran sini ditambahin sehasta. Ya. Ini nanti buat bagi dua atas sama bawah. Kok payah malahan? Cek. Udah ya. Nah, kalau sudah ini biarin di sini ya. Iya, ini responsif banget. Bagus berarti. Mahal kalau yang begini mah. Padahal saya juga bawa. Maksudnya bawa kan nggak semua masjid itu punya begini. Kalau yang pakai kabel itu ribet. Saya jalan ke sana kemari ternyata ini. Nah, terus diukur pakai ini. Kalau sendirian.
Ya kalau ada yang bantuin silahkan saja karena itu mungkin mau belajar. Tapi kalau untuk kecepatan saya dibantuin malah lama. Iya, karena yang bantuin belum tentu tak tahu tujuan kita. Nah ini biasanya kalau mawar itu tinggal seret gitu. Nggak usah pakai ini, merem aja gini bisa. Tapi ada. Ini bisa, tolong dipegangin ini. Ya, ini salah jelas karena ini bukan kain kafan. Ya nggak rata begini akhirnya. Jadi maklumin. Nah, ya satu. Maaf ya Pak Ci, jadi ngerepotin ini. Tapi biar sekalian langsung praktek ini, langsung praktek. Ya langsung ikut. Ya. Nah, ini lempengannya lempengan tekukan aja anggaplah. Nah, ini lempengan ya. Ini akhirnya nggak siku, nggak rapi. Kalau akhirnya bisa rapi kan? Hah? Kiai mau nyobain? Nih. Kalau mau nyobek ini nggak bisa dicobek karena ini bukan kain kafan. Ya bisa aja kalau orang kain apa aja boleh. Ya. Ini kok payah lagi. Isinya nggak boleh dicolek-colek ini. Nggak mau. Kalau cek. Fotoin apa video? Kalau di itu aja kali ini. Kalau ini responsif banget ini. Cek kurang gede kalau ini. Karena harganya beda ya kualitasnya beda. Tapi nggak apa-apa. Kalau di Jawa, di tempat saya itu cukup 3 lapis, nggak ada yang lain-lain lagi. Cuman kalau di sini saya contohin yang diajarkan di Kemenak ya dulu, kandepak lah. Kalau zaman dulu kan kandepak 4 lapis. Nah, cukup nggak ini 4 lapis? Cukup. Enggak, maksudnya 4 lapis itu yang 3 lapis ditambahin sama komisnya di depan. Kayak baju kurungnya itu. Nanti berlapis-lapis, nanti ada izarnya juga. Ya. Sebenarnya fungsi kain kafan itu adalah menutup aurat. 1 lembar juga cukup. Sunahnya warna putih. Mau misalkan pakai kain ini juga boleh 3 lapis, misalkan boleh. Iya. Enggak harus putih, tapi sunahnya ya warna putih. Kan semakin berlapis-lapis, semakin auratnya semakin terjaga. Khususnya perempuan, ya khususnya perempuan. Kadang kalau salah kain, ketika badan basah, meskipun udah dilap-lap, nempel di sini transparan, kelihatan kulitnya, ya. Makanya fungsinya kain itu berlapis itu supaya nggak kelihatan, nggak terpakai. Ini udah 4 kan tadi ya? Ya. Udah 4. Ini sisa. Nah, kalau 4. Ini kan sebenarnya kalau ngikutin sunnah nggak ada imamatan wala komison, nggak ada imamah, nggak ada gamis sebenarnya. Tapi karena umumnya ya tadi kan disampaikan oleh Kiai Komar, perbedaan jangan dijadikan satu masalah. Saya kan nggak tahu di sini seperti apa ya. Tetapi yaitu tadi kalau di Jawa 3 lapis, nggak ada tambahan, nggak ada apa. Tapi pelatihan di Jakarta Timur, di Kandepak Jakarta Timur dulu, sekarang Kemenak itu ada gamisnya, ada imamanya. Tapi ada fungsinya, karena nanti tadi kalau yang mangap nggak mau mingkem tadi itu imamahnya tadi buat di sini, ya buat ngikat itu. Nah cara ngikatnya juga ada. Ya. Anggaplah ini separuh buat apa? Separuh buat izar atau kancutnya. Ada 2 cara sebenarnya, tapi karena ini kebetulan kainnya kurang lebar, jadi ini dibikin kancut aja, ya kayak kancut tapi tanpa terjahit. Ini kan katakanlah persegi panjang lah, anggap begitu, ditekuk jadi 2,
Ya, udah bisa? Dua, tekuk lagi sini. Ya. Setelah itu kita gunting sininya. Guntingnya bebas. Karena ini nggak bisa dikorek, nggak bisa ditarik. Ada. Ya kurang rapi, nggak apa-apa. Ini jadinya kalau dibuka seperti ini. Kayak kancut. Anggaplah ini nanti di bawah. Kita tarik begini, kita di atas. Ya, untuk sempaknya. Ini kalau Kemenak dulu ngajarinya. Tapi kalau saya lebih ke fikih. Fikih itu kan sebutannya izar, bukan celana dalam, bukan. Izar itu kain bawahan. Kain bawahan ya misalkan begini ada, ya udah ditutup aja dari bawah gitu diginiin. Ya, ini izar ya. Ya karena ini nggak cukup, ya udah. Kalau ini ditekuk misalkan pas 1 meter, ini buat apa? Buat imamah, ya kerudung. Dan pakaian kain kafan itu sama kayak pakaian ihram, nggak ada jahitan. Umumnya kalau di lingkungan saya sana kan ibu-ibu dironce-ronce kayak jilbab yang bagus gitu. Sebenarnya nggak perlu, biasa aja, nggak usah dijahit. Allah karim. Ya, nggak usah dijahit. Tadi kan 4 ya, bener 4 nggak ini? 4 ya. 1, 2, 3, 4, betul. Ini kalau membuat buat gamisnya ditekuk ke depan. Saya nggak berdiri, Kiai, mohon maaf ya, saya berdiri ini, saya belakang ini nih. Ditekuk belakang gini aja, situnya nggak usah, Kiai. Nah, ditekuk kira-kira aja, ya. Jadi nggak usah diukur berapa, dikira-kira ya 30 atau 25 cm gitu. Habis ditekuk ke depan, tekuk lagi ke depan. Bisa dipahamin? Setelah di depan begini, karena ini nggak bisa dirobek, ya harus dibantuin, dipegangin. Nah. Di situ nggak usah Pak, oke sini aja, itu dilepas, situnya dilepas. Maksudnya ini dipegang, karena ini nggak bisa, ya digunting begini, kira-kira 1 cm, ke bawahnya 2 cm, 2 N lah katakanlah. Sekarang sini, ya ini dibelok. Ini dibikin, ini sama ini dipegangin. Nah, ini dibikin rubuk 1/4 lingkaran, atau lurus juga boleh. Tapi kalau lurus kan lehernya nanti nggak bagus. Ya. Ini jadinya kayak leher, tempat leher. Nah, setelah itu ini digunting. Yang tengah ini digunting lurus sampai segini. Kemudian yang ini, yang di depan ya, ini depan ya, inget ya. Ini digunting full. Oh, barisan depan. Nah, terus ininya dipanjangin supaya kepala bisa masuk. Ini kalau dibalik kan jadi kayak gamis. Betul? Nah, kayak gamis kalau dibalik. Bisa kan? Ya udah. Karena ini kayaknya juga nggak kaku, jadi lemes, ya begini aja. Nah, setelah itu saya pisahin dulu. Karena ini sudah, tolong ini diangkat lagi ke tempat sana. Nanti langsung mandiin, habis mandiin langsung baru habis ini udah ya copot, pada copot. Ya, cara bikin tali itu ambil aja sedepa. Tapi kalau ngerasa tangannya pendek itu lebihin lah ya. Sedepa ini jangankan orang yang badannya kecil, yang gede juga cukup buat ngikat badan. Sedepa ya. Sedepa tangan, terus bikin 8. Supaya nggak merepotkan begini, artinya tadi dicatat kainnya. Karena rata-rata penjual kain kafan itu Cina, nggak tahu. Bahkan dulu waktu awal-awal sebelum tahu, saya beli 2 bal buat di masjid begitu. Dia nanya, "Bapak punya pabrik tahu ya?" Dikiranya ini saringan tahu, ya kan?
Ada juga pernah beli marbot masjid, bener-bener saringan tahu yang jarang-jarang itu. Iya. Lah giliran ini udah kita kasih tahu ini buat kafan orang muslim kan dikafanin gitu tahu. Dikiranya pabrik tahu kita 1, 2, 3, satu lagi Pak Ji. Nah ini biasanya saya taruh di satu lagi, ini kependek kayaknya tadi. Hujan ya? Oh air penuh, enggak maksudnya ada suara krocok-krocok. Oh iya. Nah, biasanya saya taruh di sini, ya. Saya tinggalin 3 ini kan dibuat di bawah. Nah, ini kan ada 2 kemungkinan. Ini juga harus kita punya inisiatif. Kalau lahannya atau rumahnya luas, sebelum tikar ini pasang dulu. Tapi kalau misalkan lahannya sempit, kemudian gelarnya di rumah tetangga, ya ini jangan dipasang dulu, karena kita mau lempit. Ya, contoh misalkan kita mau lempit, contoh tapi nggak usah digelar dulu. Ini misalkan udah digelar kain kafan, kita beginiin jadi 3. Nah, begini, ya. Ini contoh udah ada kain kafannya ya, karena nanti biar nggak 2-3 kali pinggirin. Diikat, ini buat ngikat sini, dibawa ke rumah duka. Tapi kalau rumahnya besar ya langsung dipasangin ini. Ini kalau contoh nggak dikasih dulu kalau tempatnya sempit. Kalau tempatnya lega sekarang, ini tempatnya lega dipasang langsung sini. Nah. Tempatnya lega harus dipasang 3, boleh. Nggak harus berapa-berapa karena ini nanti kan bisa digeser-geser ya, ditaruh lagi sini. Nah tinggal begini ya. Setelah itu baru enggak, ini yang 5 tadi ini. Nah ini dulu, ini supaya ngepasin, ambillah tengah dulu, pinggir. Nah sini nanti kan buat mocong, nanti bisa ditarik ke sana ya, maaf ya, nih ya, siap. Nah 5 karena buat mocong, kalau di badannya kan cuma 3. Nah. Terus sekarang ini karena ini lebar ya, seukuran ini juga sama, seukuran ini aja udah tuh, lebar banget ini. Kalau ukuran standar itu kan cuma ini ada 1,5 meter kayaknya. Kalau kain kafan yang umumnya itu merek Mawar itu 1,20 meter cuman segini. Makanya agak geser sini 1, geser sana 1. Kalau segini lebarnya ya ini, makanya ini bukan kain kafan, saya bilang. Kain baju ini. Ya kalau namanya penjualnya mah pokoknya dikasih aja, yang penting kan dia orientasinya duit, dagang. Ya. Laku lah. Ya penting laku. Ya kalau ini udah ditumpuk aja, disamain karena 3. Karena lebar. Mungkin ini tahu Pak, buat praktek kayaknya buat tapi buat praktek malah susah karena nggak bisa di ini. Karena tukang kain kafan itu adalah penjual yang sebenarnya nggak ada ruginya. Kenapa saya bilang nggak ada ruginya? Karena orang yang beli itu nggak tahu kualitas kain kafan yang harganya mahal itu yang merek apa, yang enggak berapa. Kalau belinya 1 paket pasti dikasih yang kain kafan yang murah juga. Iya, lah dia kan untungnya banyak. Makanya kita harus pinter. Pak, ya kain kafan lengkap tapi kainnya yang Mawar ya. Gitu. Dia punya Mawar, ada apa ada. Dan umumnya semiskin apapun kalau ada keluarga yang meninggal dunia itu jadi orang kaya. Kenapa saya katakan gitu? Jarang orang beli kain kafan Mawar, iya kan? Ya nggak ada kan? Iya, tapi nggak ada larangan, tawar juga nggak apa-apa. Kalau di saya itu lengkap sama kembang segala macam bisa 7,5 sampai 800.000, betul kan? Kalau kapas, saya kan belum lihat dalamnya. Bilang kapas apa? Pembalut.
Biasanya ada tulisannya kapas pembalut, ini Ahafid ya. Ada juga mereknya bukan kapas pembalut, tapi dalemannya itu kapas pembalut. Kalau kita hanya sekedar kapas, bungkusannya hampir semua begini, tapi dalamnya ada yang geblek begitu. Nah, ada yang enggak putih. Nah, ini geblek, ini bukan pembalut. Putih sih putih, tapi ini harus nyobek-nyobek sendiri. Kalau namanya pembalut, itu udah berlapis-lapis. Kalau ini masih geblek, ini berlapis juga. Nah, ini bener, mereknya Hafid tapi dalamnya pembalut. Nah, supaya kita tahu, Bang bilang belinya kapasnya pembalut ya. Pembalut itu maksudnya udah berlapis-lapis. Ini berlapis-lapis, jadi kita nggak ini. Ada juga yang lebar gitu, ketika kita robek-robek hancur, ya kan? Dan warnanya nggak seputih ini. Kalau merek pembalut, bukan merek pembalut yang sebutannya kapas pembalut yang begini, udah putih, bagus. Nggak warnanya nggak semu-semu ini. Dan kalau ini kan nggak nempel di tangan. Kalau yang jelek itu ketika kita ada basah udah nempel di tangan semua. Mereknya bebas, tapi ada yang mereknya itu kapas pembalut, sebutannya kapasnya kapas pembalut. Nah, ya kapas pembalut. Ya kapas lapis boleh. Kalau ini. Iya ada tulisannya, mereknya kapas pembalut gede. Kalau saya beli kan di pasar pramuka. Kalau saya beli biasanya nggak sedikit, bawa mobil saya karena beli 50 yang setengah kilo. Ini kan setengah kilo 2 biji. Tapi kalau saya satu jenazah satu biji, tapi yang setengah kilo ini kan seperempat cuman. Ya. Tapi sebenarnya di mana aja sama. Cuman bedanya kalau beli banyak, kalau toko-toko biasa kan belum tentu ada. Kalau di pramuka kan mau setrek juga ada. Iya, karena saya belinya banyak. Nah, ini pembalut ini udah. Ya, bener ini. Nah, kalau di Pondok Aren dulu nggak pembalut gini aja, ini bener. Cuman kafannya yang enggak ya. Pokoknya usahakan kalau misalkan ada di sini bilang aja saya minta kafan merek Mawar ya. Kapas pembalut. Nah, ini kan. Ini udah sekarang ini. Tadi ya. Ini kan 3. Tapi habis ini langsung praktek memandikan ya. Bukan ini belakangan aja. Nah, tadi waktu motong ini di depan. Sekarang waktu giniin waktu gelar ini. Tapi ntar ya nggak diinjek-injek gini, ya. Iya. Nggak, artinya ini kan kayaknya, maksudnya nggak kaku. Kalau yang ini kan kaku, kita dari posisi sini kita lempar ke sana dia bisa. Ini nggak bisa ini. Kan ada yang bantuin. Ya begini, kemudian digulung sini. Digulung biasa aja. Nah, digulung gini. Karena kan jenazahnya nggak bisa dimasukin dari ini. Nah, ya yang atas. Nanti kepala di sini, ini diangkat gini. Nah, bisa dipahamin kan? Tadi karena ininya sempit, nggak apa-apa ya. Ini buat peragaan aja. Tolong Mbak Cik sini. Nah ini kalau imamahnya atau sorbannya atau buat kanu kepala lebihin lah, ada 10 cm lah, katakanlah seperti itu. Nah, nih. Ya sini aja. Kita geser ke bawah Pak. Nah segini, kira-kira segini, kira-kira 30 lah. Nah terus mana tadi ini ya? Karena ini nggak ada izar. Kalau izar kan cuman digelar aja ke sana, nanti buat nutup. Ini pakai nyesuaiin. Jadi kita ambil jenayahnya menyesuaikan kain kafan yang dibeli. Bisa jadi beli sepaket, nggak taunya tukang kain kafannya dikasih yang anak-anak. Kan nggak cukup orang dewasa. Jangan terus bilang ini kurang, beli lagi ya. Jangan, yang ada aja dimanfaatin. Karena nggak cukup pakai gamisnya, nggak usah dipakai gamis. Ya, jangan repotin, udah dipotong-potong masih nungguin lagi ke pasar lagi. Dan itu pasti akan terjadi, ya, karena tukang dagang itu biasanya kan udah dipaket-paketin gitu. Harusnya dewasa yang dikasihin, buat anak-anak kan nggak cukup. Nah,
Ini seperti ini, terus ini ditekuk. Fungsinya apa ini coba? Iya, nariknya dari apa selengkangannya itu ya, selengkangan kan nggak song ini ya. Ya begitu biar gampang. Ya, ini contohnya seperti ini. Udah bisa dipahamin? Nah kalau misalkan kapur baru, sapa itu bebas. Ini udah ada ini, ada gunting, ada super lengkap ini Sat. Tuh, ada gantinya udah ini. Sarung tangannya ada, nah, lengkap. Ini disimpan. Nah, ini sarung tangan. Nah, makanya kayak ini nanti buat mandiin. Ini kan biasanya orang dulu kan nyari martil lah, orang meninggal suruh nyari martil segala. Lah ini kalau misalkan botol ini mawarnya ini yang beling, tinggal gini aja. Ya. Atau kalau misalkan ini nggak usah ngerepotin. Ya, terus cariin dong martil buat getok ini, nyari aja batu atau apa gitu. Ya. Bisa dipahamin ya. Ini kan nggak usah dipakai, ini simbolis saja. Seperti itu. Ya. Kalau udah. Kalau standar rumah sakit mau itu berpenyakit menular atau enggak itu harus masker harus. Ya. Saya dulu dapat dari rumah sakit Yarsi belum pernah saya pakai. Saya menjaga perasaan sahibul musibah. Karena kalau saya pakai karena kayak astronot, ya kan, udah pakai masker, pakai penutup kepala kayak mandi keramas supaya rambut gak basah, pakai helm, pakai kacamata Google yang nempel begitu, panas banget kan? Udah gitu pakai helm yang pakai kayak helm beneran gitu, ya, helm proyek tapi ada tutupnya gitu. Waduh, itu panasnya waktu kemarin COVID. Karena ditungguin orang kelurahan pakai APD, masya Allah, panasnya naudzubillah. Apalagi kita bukan di tempat AC, ya, ngurusin itu nggak apa-apa. Tapi kalau meskipun itu menurut saya dia itu COVID, tapi karena meninggalnya nggak di rumah sakit, saya mandiin. Ya alhamdulillah sampai sekarang saya bisa kemari kan. Iya. Tapi nggak usah takut kalau kita tahu ilmunya. Karena secara medis kan memang diajarin seperti itu. Dan ini juga standarnya harus dipakai, tapi kalau saya pakai juga gerah banget ini, tapi nggak apa-apa, saya pakai mah orang ini mah ini, ya. Dan kalau menurut Rumah Sakit Yarsi yang meninggal itu berpotensi penyakit menular atau tidak diharuskan apa namanya, bukan pakai masker, pakai larutan klorin, iya. Kalau standar rumah sakit. Terus kalau standar rumah sakit ngajarinya ya komersil. Karena waktu itu dokter Edi bilang kalau saya itu kan dokter khusus yang ini, yang lain nggak mau. Saya minta 5 juta untuk mandiin doang. Kenapa? Rata-rata orang yang kena HIV/AIDS, jangkis narkoba itu orang-orang kaya, katanya gitu. Tapi kan itu rumah sakit atas nama dokter kan. Lah kalau kita ambil jenazah tuh mintain sekian-sekian itu nggak etis lah ya. Jangan ya. Insya Allah nggak ya. Kalau sudah sini udah biarin ini. Kita apa namanya ke tempat pemandian, tetapi ini sabun, sampo ini nanti apa simbol apa nggak dipraktekin beneran ya, kira-kira nanti disabunin gitu aja ya. Ayo kita ke depan kalau gitu. Nah, minimal mana yang ada najisnya ya, umumnya kan dubur sama kubulnya ya. Jadi kita masukkan di sini, kemudian ini kan boneka apa bisa dikayak orang apa enggak ini? Oh ya, ini agak direnggangin. Nah, diguyur sini terus apa namanya ya, coba misalkan ibu, ya kan saya nggak ngelihat karena ini orang perempuan ini. Iya kubulnya depan sama duburnya. Kira-kira udah bersih. Misalkan ada mana yang najisnya, misalkan ada darah atau ada luka, dibersihin dulu, barulah diniatin apa gimana tadi kalau ibu-ibu gimana? Nawaitu ghusla lirafil hadasil akbari hadhil mayyitati fardalillahi ta'ala. Ngikutin sunnah Rasulullah itu dari bagian tempat wudunya, mukanya dulu ya. Misalkan ini kalau perempuan saya kan belum pernah nyobain, tapi artinya layak nggak dibuka segini ya. Iya cowok, nah masalahnya ini anggaplah perempuan. Orang perempuan yang gundul juga ada kok. Lah ini kalau kemenakennya perempuan lah kagak enak saya megang-megang begini ya. Dari muka ya, muka dibasahin ya, terus tangan kanan ya. Tangan kanan, itu kan kanan kan ya, pokoknya tangan kanan dari siku lah, terus sebelah tangan kiri ya.
Dari sini pun nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Jadi begini. Kalau mandiin menyesuaikan tempat, ya. Yang bagus memang dari sebelah kanan, karena kita muduin segala macam nanti nggak bingung, termasuk ketika ngafanin. Tapi kalau lokasinya nggak memungkinkan ya dari mana aja. Begitu juga mujurnya, ya. Mujurnya nggak harus ngetan, ngulon, ngidul bebas, kecuali nyolatin, barulah mujur ngalor. Kalau untuk mandiin, ngafanin di dalam, lihat rumahnya aja. Ya, ya, lihat situasi. Kalau kita paksain, lah orang yang lega ke sono, bagaimana mau kita ini? Ya, udah. Sebagian dari kepala, telinga. Sebenarnya ini kan diusap bukan dibasuh, tapi ya nggak apa-apa, diguyur aja. Kaki, Kanan. ya, kanan. Nah, kiri. Barulah. Ya kalau orang perempuan juga segini kan orang perempuan semua nggak apa-apa, digosokin. Kalau usahakan ditutup auratnya supaya nggak ini, ya meskipun perempuan apalagi kita. Dah disabunin. Misalkan yang ada yang luka, misalkan ini coba dipegangin. Misalkan udah kan, udah diratain air semua, disabunin. Nah kalau udah disabunin semua, hitungan kan sunahnya apa namanya ganjil ya. Bagaimana cara ngitungnya? Kita kalau nyabunin bareng-bareng. Sabunin bareng semua, habis dibilas, dihitung 1. Kayak yang mensucikan kan yang bilasan, bukan air sabun. Air sabun itu hanya membersihkan, bukan mensucikan. Yang mensucikan adalah air keran ini. Jangan terus ini diguyurin lagi, terus ini diguyurin lagi lah. Itu hitungannya gimana? Bingung kita. Jadi udah rata air pakai sabun. Ya, yang pertama dulu biasanya keramas ya, keramasin, udah habis baru. Kalau udah rata, misalkan katakanlah udah rata, ini disabunin semua, baru diguyur, dihitung 1, sabunin lagi semua, ya diguyur pakai dibilas. Saya bernapasnya susah ini malah, ada ribet saya, kelagepan saya, jadi nggak usah pakai ini, ya. Terus disiram lagi, dibilas, berarti hitungan 2. Terus mau lagi 3, mau berapa kali? Kalau misalkan ganep boleh nggak? Boleh nggak misalkan hitungannya ganep? Boleh kalau masalah bolehnya, tapi nggak dapat pahala ngikutin sunnah Rasul. Jangan nanti terus ini harus ganjil, nggak juga, ya. Sama kayak misalkan ini, misalkan ada luka yang dibalut di rumah sakit misalkan, buka, bersihkan dulu. Setelah dibersihkan dulu, sini dulu dibersihin, baru dirapiin, ya. Nanti dirapiin baru dibawa ke sana. Jangan nyampe sana baru dirapiin, ya udah keluar lagi darahnya, ya. Setelah kering, dikeringkan baru Iya. Sebelum dikeringkan ini artinya kan yang luka-luka dia dibersihin. Ya, sama maaf kayak tadi payudara tadi kan, bersihin. Tapi kalau bisa jangan ngeroknya kenceng-kenceng, lah coprol semua itu. Orang ada juga cuman diguyur air aja dia ngoprolin, ya kan? Ya, begitu. Sama kayak habis operasi apa tumor atau apa begini, ya udah. Kalau saya biasanya pakai kapas, pinjam kapas, saya tuangin ini, saya tutul gini, pelan-pelan. Tuangin apa, Pak? Itu apa namanya? Sabun. Ya, sabun cair. Kalau pakai tangan saya kan keras, nanti nyopot semua, ya kan? Ada yang keruak begini kan, macam-macam lah. Ya tadi pakai apa kapas atau apa, kasih tuang ini baru dioles-oles. Pelan-pelan tadi. Dan karena memandikan jenazah itu harus penuh rahmah, penuh kasih sayang, nggak boleh buru-buru, santai saja, ya. Setelah itu, tadi kan lemesin tadi kan, katakanlah begini, ini udah sedakap, biasanya diinepin kan susah itu, sini ditekan, nah ini yang ini ditekan begini sambil ditarik, sendiri aja, tangan kanan megang sini, tangan kiri narik, begitu juga sini, ini mau ketiak kan susah. Ini ada urat kenceng, urat besar ini, ditekan begini, tarik. Ditarik kemana aja ngikut ya. Tapi ya nariknya pelan-pelan, jangan berat begini lah, kasihan itu nanti. Pelan-pelan ngikutin. Nah setelah begitu mau diapain juga mau terus, nggak bakalan kaku lagi, ya. Nggak bakalan nolak. Maksudnya diinepin lagi juga dia nggak kaku lagi, kaku cuma sekali, ya. Nah. Ganti lagi. Maaf. Kali ini mah dari jauh aja, ini kalungin di sini kok nyampe ini. Nah, karena responsif ini, ya.
Di atas saja. Mana? Sip. Tuh, tapi terlalu responsif, kecilin mana. Iya. Ya. Tuh. Echonya aja dikecilin. Kalau nggak echonya, triple-nya. Ya. Triple atau echo dikecilin, nggak dengeng. Cek. Nah, udah. Bagus. Ya. Terus udah, misalkan udah 3 kali atau 5 kali atau 7 kali tergantung kondisi. Kayak pendarahan tadi kan perlu berkali-kali itu, ya. Kalau memungkinkan masih katakanlah nggak pendarahan tetapi takut keluar cairan, boleh itu di duburnya sama kubulnya depan belakang bisa dikasih kapas. Tapi yang kecil-kecil aja, jangan gede-gede banget. Tapi kapas meskipun kita nyobek segini kalau kena air jadi kecil kok, ya. Jadi kecil. Udah, kalau sudah kalau ngikutin ulama yang udah habis mandi wajib diwudukan lagi boleh. Kalaupun seandainya nggak diwudukan juga, kalau udah mandi wajib ya udah suci, ya udah suci. Nah, sunahnya di depan apa di belakang? Yang lebih sempurna ya depan sebelum mulai diwudukan tadi dari muka selesai, terus terakhir juga boleh. Terus kita kan masyarakat itu kan nggak sama akidahnya seperti kita, makanya kadang-kadang yang ini Pak Ustadz ini saya pengen nyium ini, padahal kan kalau untuk kita kan jangan, yang istri lah khususnya ya. Tapi kalau mereka pingin silahkan aja, karena sebenarnya yang membatalkan wudhu, yang batal wudhunya kan yang hidup sebenarnya, bukan yang meninggal ya kan. Kalau kita kan sunahnya dalam keadaan suci mandiin, kemudian suami istri dalam mazhab Syafi'i itu kan membatalkan karena orang lain istri itu, kemudian nyium berarti batal wudhu istrinya, bukan wudhu ini yang meninggal. Nah, kalau misalkan lagi berhalangan menstruasi head gimana? Ya, kalau takziman untuk menghormati jangan. Tapi kalau tapi kalau nggak ada bolehnya boleh. Makanya kan nggak bolehnya bukan nggak boleh sih. Karena dalam kondisi nggak suci lebih baik mendoain aja. Tapi kalau seandainya mandiin juga nggak ngapa-ngapa, ya kan? Nggak ngapa-ngapa seperti itu. Ya. Sama kayak contoh ustazah misalkan ngajarin anak-anak kecil Iqra misalkan, tapi dia lagi menstruasi sama kantor libur, kan enggak. Nah, dalam ngajarin nggak apa-apa ya. Ada pertanyaan di sini? Kalau biasanya suka ada air mawar gitu ya. Kayak air mawar, air kapur barus. Zaman Rasulullah, zaman sahabat itu belum ada sabun, belum ada sampo. Zaman saya kecil aja pakai merang, ya, merang dibakar. Kemudian ini sabun saya itu adalah batu kali yang belum jadi, batu kali yang masih lembek itu buat begini murah juga itu. Ngalamin saya. Ya, saya berarti udah tua, soalnya kelahiran 68 saya, ya kan udah tua kan, ngalamin seperti itu di kampung. Lah sekarang kayak pakai daun bidara, kapur barus, tapi zaman Rasulullah wakafuron, kapur barus itu udah ada. Itu adalah fungsinya supaya wangi, itu aja. Lah sekarang udah ada sabun, kalau nggak pakai apa nggak boleh? Boleh. Tetapi kalau kita mau pakai itu, kalau air kembang malah nggak ada dalilnya itu. Tapi itu kan kias saja, dikiaskan ya kapur barus. Terus sama daun bidara. Daun bidara itu udah ada yang kering ya udah digiling. Cuman masalahnya maaf, ketika kena air dia nggak nyampur sama air, dan kalau disiramin kayak kotoran anak kecil. Jadi kalau kayak jadinya malah jorok gitu. Ya. Kalau nggak percaya beli dah, itu ada itu. Nanti campur gini ngambang dia ketika di ini. Terus nempel-nempel kayak kotoran anak kecil kita yang baru lahir itu kan kecil. Ya sabun aja udah cukup. Tapi sabun itu bukan mensucikan, hanya membersihkan. Yang mensucikan adalah air mutlak. Ya, sudah? Pak, ini Pak di bagian belakang itu Pak. Ya, bagian belakang miring. Kalau dari atas sudah bersih, kadang-kadang kalau sakitnya lama kan luka. Ini. Nah luka makanya dimiringin. Miringin juga boleh, yang bagus kan yang ke kanan dulu. Tapi kalau ke kiri dulu juga nggak apa-apa, ya. Jadi fleksibel aja. Dan nggak pernah saya diprotes sama jenazahnya. Enggak, saya kok kanan dulu nggak pernah. Ya, bersihin gini. Ya. Kalau bisa, kalau sebagai amil ya jangan lihat lah. Ini kan aurat orang, dari sana di kerabat. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau keluarganya kan nggak apa-apa dari sini. Ya kalau keluarganya, ya nggak apa-apa. Darurat kita, ya.
Kalau nggak darurat boleh. Sebenarnya ada yang suka suruh pakai mesin pakai cotton bud. Oh, cotton bud. Cotton bud itu juga kadang-kadang macam-macam. Ada yang gede banget, ada yang kecil. Kalau yang kecil enak. Kalau yang gede gitu dimasukin ke ini, maksudnya kalau ada kotorannya, ya. Kalau ada kotorannya. Begitu juga kalau ada kuku yang panjang, nggak harus dipotong. Kata Rasul, apa yang dibawa ketika dia meninggal itu ya biarin. Yang penting dibersihin aja. Ada kukunya panjang tapi bersih, ya kan? Tapi ada kukunya nggak begitu panjang tapi ya. Ya nggak apa-apa, nggak bakalan diprotes sama jenazahnya. Cuman kalau ngikutin sunnah tadi kata Rasulullah, apa yang dibawa saat meninggal itulah dibawa. Ya, sama kayak itu tadi. Kita kan bukan dokter. Ketika bekas selang yang di dalam kalau nggak diambil, yang punya hak atau yang punya kemampuan masukin itu kan dokter. Harusnya kalau udah meninggal dokter yang nyabut. Tapi rata-rata nggak dicabut. Makanya saya ratain. Saya patang lagi, saya ratain, saya kasih kapas, baru saya kasih plester dari apotik tadi. Pak, kalau pakai gigi palsu Pak, kalau emas kayak orang Jawa tuh. Iya, kalau Jawa kan kelihatan orang kaya itu asal memperingis gitu udah kuning semua, ya kan? Dulu, tapi itu orang tua dulu, sekarang enggak. Padahal saya ngarepin itu kalau nemu begitu, mau saya ambil. Lah ini gigi palsunya gigi biasa. Ya nggak usah, biarin aja, nggak apa-apa. Ya. AB Pak pakai susu juga nggak boleh. Ya. Pak boleh nggak apa-apa. Ya kalau kita tahu bisa ngambil ya ambil aja. Iya. Kita kan nggak bisa, nggak usah. Padahal kenapa kok ini? Lah katakanlah itu kan dalam agama bukan suatu perintah, tapi waktu hidupnya aja dilakukan. Ya. Nah kalau saya misalkan ada orang laki-laki pakai gigi emas, saya usahakan saya ambil. Karena dia hidup aja nggak boleh pakai emas kan? Masa mati bawa emas, mendingan kasihin emas saya, ya kan? Ya, itu. Ya, iya. Terus nggak tahu kalau di sini, kalau di Betawi itu ada adat, ada apa ya? Merdonin pakai uang emas, ada cincin segala macam. Dalam agama nggak ada, ya. Kalau dikasih ya boleh kita ambil, tapi jangan minta. Karena budaya di Betawi lingkungan saya itu masih ada yang itu tradisi. Jadi nanyain, ya punya uang emas nggak? Kadang-kadang kalau yang dia hidupnya punya emas dikasihin. Kadang-kadang yang nggak punya emas akhirnya pergi beli emas. Lah emas 1 gramnya berapa duit sekarang? 1,5 juta ya kan? Kalau yang emas 24 karat. Nah seperti itu. Ya. Kalau gigi palsu dicopot dan Nggak harus. Ya. Kalau orang perempuan tadi kan emas itu ya temannya dia. Kalau misalkan dibolehin sama keluarganya ya biarin kalau ada gigi emas. Tapi kalau orang selain orang Jawa belum pernah lihat saya giginya dikasih emas. Nggak ada. Itu udah adat orang Jawa. Dan emasnya juga bukan gigi full, cuman luarnya doang. Iya, tempelan. Jadi dicongkelnya gampang. Saya dari dulu pingin ngarepin itu, nemuin gitu. Mau saya ambil, saya umpetin, tapi nggak nemu. Nggak nemu. Udah? Kalau udah, ada yang ditanyain nggak? Ini grup ini? Ya. Ya udah yang lain, coba. Udah, kalau udah ya udah. selesai langsung Iya, udah selesai nanti dibawa ke sana. Nah, cara ngangkat karena jenazah itu susah, usahakan dari sini. Ya, orang laki, orang laki saudaranya, mahramnya yang membatalkan wudhu. Saya yakin belum semuanya siapa mahram itu yang tidak membatalkan wudhu itu ada berapa orang? Ada 14. Ya. 14 yang dalam Al-Quran itu kan hurrimat alaikum ummahatukum wa abnatukum wa akhwatukum wa banatu akhikum, itu kan ponakan ya, orang tua, saudara, ini maksudnya karena untuk laki-laki kepada perempuan. Begitu juga kan sebaliknya, kalau perempuan kepada laki-laki. Kayak anaknya istri, anak bawaan istri kan nggak membatalkan, ya boleh begitu. Iya, terus ponakan, paman, bibi, namanya kalau orang laki bibi kan bisa dari ibu, bibi dari bapak, ya begitu juga orang laki-laki, bisa bibi dari ibu, bisa bibi dari bapak. Kalau orang perempuan kan paman ya, paman dari bapak, paman dari ibu, nggak hal-hal seperti itu. Udah, tinggal ngangkatnya, ya. Umumnya itu dari sebelah sini,
tangan kanan di bawah, tangan kiri di atas. Jangan megang begini. Kalau orangnya kecil, kalau keberatan jatuh, lepas. Kalau di sini kan bisa pegangan. Nah, gini. Iya, setengah dipeluk. Kalaupun keberatan, kalau jatuh bareng-bareng sama bawah. Tapi kalau begini, ketika beratnya dilepas pasti jatuh, kasihan. Sama halnya ketika mau ke dalam liang lahat, harus kanan di bawah, kiri di atas. Jangan kebalik, kalau di sini susah nantinya. Kita miringnya itu susah, ya. Gini, ya, kanan bawah, tangan atas. Kalau bisa nyamput begini boleh, kalau enggak juga kuat kalau begini. Nah, tapi kalau begini nggak ada kekuatan, ya. Sama kayak kalau besok kan sebentar lagi korban ya, Rebu ya. Megangin binatang itu jangan kekuatan tangan, tapi nggak nempel di tanah. Sekuat apapun kalah sama kambing, ya. Harus ditempelin ke tanah. Mau kaki kambing, kaki sapi, kalau nempel di tanah itu kuat kitanya. Tapi kalau kita renggang, kadang-kadang kan dipegangin, diikat tapi ngambang. Kalau ngambang nggak ada kekuatan kita, ya. Udah. Kalau ada lagi pertanyaan nggak? Kalau nggak gantian yang lain. Wisnu udah ya? Orang aja ya? Iya. Udah selanjutnya langsung bacain ya. Enggak, langsung ke dalam dan aja. Enggak, langsung satu-satu. Nanti kelamaan kalau masuk keluar. Berikutnya Ibu Jemia, Ibu Ros Fitriati, Bu Wasilatun Hasanah, dan Bu Nuryani. Silakan. Udah ya, Ibu. Jadi pertama kali kita sucikan najisnya. Ya. Najis di mana aja tempatnya. Tapi umumnya dari kubul maupun dubur. Ya, umumnya. Tapi kalau ada luka kan biasanya di lukanya juga dibasuh dulu. Ya, pakai air mutlak. Kalau air begini bisa jadi mustakmal. Dari sini nyepret. Biasanya kan nggak tinggi begitu, di bawah malah lagi. Iya, itu mustakmal. Ya. Setelah ini disucikan, baru kita niatkan. Nawaitu apa tadi? Ghusla li raf'il hadasil akbari hadhil mayyitati fardalai ta'ala. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya, saya niat mandiin wajib ini jenazah, ya, karena Allah Ta'ala. Nggak apa-apa, niatnya dalam hati. Jangan teriak-teriak, lah itu niatnya bahasa Bekasi gitu, bahasa Jawa. Jangan. Yang penting niatnya ini, karena jenazahnya tadi kita nggak tahu apakah punya junub atau tidak. Apalagi ibu-ibu mungkin lagi menstruasi, udah suci atau belum kan nggak tahu. Makanya nggak usah nanya, ngomong-ngomong ini dia punya anu nggak Bu? Nggak usah. Ya, geser dikit. Yeah. Nah, setelah itu mulai niat diwudukan atau dimulai dari tempat-tempat wudunya. Muka, ya, muka, terus tangan kanan. Ya, tempat wudu kan tahu kan? Tangan kiri, sebagian dari kepala, telinga. Ya, ini mulai dari tempat wudu dulu. Nah, terus kaki. Ya, setelah kaki ditutup boleh, nggak ditutup juga boleh. Diguyur semua. Ratain sama air. Ya dari atas dulu aja, udah rata kira-kira. Persilahkan, kan kita yang mulain. Setelah itu keluarganya, ayo ibu-ibu ini bantuin siapa ini, misalkan ini apa namanya ngeramasin anaknya, karena perempuan keramasin, terus nyabunin bareng-bareng aja. Ya ambil jenazahnya, keluarganya, siapa aja. Jangan, meskipun sama-sama perempuan, jangan dibuka sampai aurat sininya lah. Ya kalau perempuan minimal dari dada sampai lutut lah. Kalau nyabunin gini gimana, dari dalam kan bisa gini, ya, nggak harus dibuka, ya. Setelah itu udah disabunin semua, diguyur. Guyur pertama udah bersih, dihitung 1. Sabunin lagi. Keramas lagi nggak? Ya kalau samponya masih ada boleh, keramas kan 2 kali aja umumnya udah bersih. Ya, 2 kali aja udah bersih. Pertama, terus kedua dikeramasin lagi udah bersih, ya. Karena ngikutin sunnah. Ya kalau keramasnya kan hitungannya udah, meskipun ini 2 kali kan dihitung, bukan dihitung sendiri, bukan. Ya segini. Ya, misalkan yang sunnahnya adalah ganjil, kalau seandainya ganep pun nggak masalah. Tapi jangan di sini terus
diguyurin, digosokin guyurin, nah ngitungnya susah. Jadi disabunin semua dulu, nah, rata dulu, udah baru diguyur. Udah, ada pertanyaan sini. Tanya Pak, cara itunya boleh dibolak-balik apa satu arah? Air Boleh. bolak-balik. Kadang-kadang kan jangan dari bawah, Ya, nggak apa-apa. ya. Tapi kan etikanya jangan dari atas ke bawah, dari kepala ke bawah. Karena Rasul aja memerintahkan ketika mau memasukkan ke liang lahat itu kepala dulu. Kalau kita kan dari samping. Kalau di Arab di Makkah Madinah itu masukin jenazah itu disodorin kepalanya dulu, itu ke bawah. Itu sunnahnya dalam hadis maupun dalam ilmu fikih. Tapi kita umumnya dari samping berarti bareng-bareng kan? Nah, nggak apa-apa. Dan ada juga tukang gali kuburan itu pinternya itu yang bawah sih ngerong, yang atas nggak muat kalau bareng. Ya akhirnya ngikutin sunnah Rasul. Ada kepalanya agak ke bawah dulu, dikerong yang bawah, yang dalam, yang atas mah karena sini udah ubin, sini udah ubin misalkan kan susah. Nah seperti itu ya. Kenapa? Ya yang bagus dari atas dulu ke bawah. Tapi bukan berarti kalau dari bawah ke atas nggak boleh, ya boleh kalau bolehnya. Tapi kan nggak ngikutin sunnah. Pernah dengar kayak gitu. Ya. Oh, ini jangan begini gitu kan. Ya. Harus begini gitu. Iya, kadang-kadang kan ya itu tadi budaya yang salah kaprah yang harus kita luruskan. Dulu kalau orang Betawi nggak tahu kalau orang sini. Saya nyontoh sana ya. Kaget juga saya sebagai orang Jawa, ada suaminya meninggal, istrinya minta kok pakai simbolis, minta cerai sama suaminya dengan benang. Diputusin, ada nggak di sini? Di Jawa ada, di sini nggak tahu. Di Jawa saya nggak ada. Nah, Jawa Ibu ada itu. Di Betawi ada. Jadi sebelum diberangkatin itu pakai benang gitu. Simbolis katanya putus. Bu, saya jelasin. Secara agama, pasangan itu mau suaminya yang meninggal, mau istrinya yang meninggal, itu nanti kalau sudah masa idahnya udah ini boleh menikah lagi, nggak usah pakai diputusin begitu gitu. Simbolis. Iya, mau jalan kaget kita. Genteng dibuanteng, berapa biji jebrang begitu. Iya, ya itu budaya. Tapi sekarang udah hilang. Kenapa itu dilakukan masyarakat? Karena mereka belum tahu. Kalau kita kasih tahu dengan arif, pelan-pelan, nggak nyalain, diterima. Iya, Ki? Iya. Kadang-kadang udah mau saya kafanin gitu berbisik. Ya, jangan godain kami ya. Ada yang begitu. Mesen sama lakinya, jangan godain kami lah, orang meninggal. Saya pernah ditanya juga warga, Ustadz udah ribuan jenazah itu pernah nggak digodain, didatengin gitu. Lah kalau saya didatengin malah saya ajak ngopi, gitu. Kan nggak mungkin. Ya, kalaupun pernah ada amil jenazah sebelum saya itu nanganin baru satu jenazah, tetapi setiap tidur didatengin katanya. Kapok nggak mau jadi amil jenazah. Tapi saya jawabnya ambil guyon. Ya mungkin salah sih itu ngurusinnya, makanya dia nggak terima, saya bilang gitu. Iya, nggak usah. Saya belum pernah diimpiin atau dilihatin meskipun itu kecelakaan, meskipun ini belum pernah. Dan saya juga nggak mau. Ya, iya. Bahkan saya lebih percaya sama kekuasaan Allah. Selama kita benar, kita niatnya ngurusin baik, insya Allah. Kalaupun ada yang godain itu bukan jenazah. Sahabat pernah bertanya, dalam sahabat bertanya Rasul menjawab itu, ya Rasul, ketika ada orang yang sudah meninggal kemudian keesoknya kita lihat seperti orang yang meninggal tadi, apakah itu rohnya orang meninggal? Rasul jawabnya sederhana, bukan, itu adalah makhluk Allah yang lain. Anggaplah kita korin, kita ini kan punya ada korin dari malaikat, ada dari iblis. Dia berubah wujud karena untuk menyesatkan manusia, ya kan? Orang kesurupan ngaku engkongnya katanya. Ini engkong lu nih, minta gini. Kalau menyuruhnya baik ikutin, meskipun itu setan ya. Ada loh setan pernah ngajarin Abu Hurairah, ya. Tapi kalau nyuruhnya salah, udah nggak usah. Ya, iksya ya lain kalau Syekh Abdul Qadir, nyalah kamu hei orang yang terlaknat gitu. Jadi nggak ada ya. Terus tadi kalau ada yang luka, ada apa tadi? Setelah udah dibersihin, udah rapikan, ya rapikan. Terus udah tahu tadi kan kalau ngelemesin ini apa namanya, urat besarnya ditekan sama begini. Tapi jangan sekali gini balikin lagi gitu. Nanti lemesinnya sama, sini ditekan, sini tarik. Ya, nanti ngikut itu nggak bakalan
kaku lagi, ya. Kalau sudah baru dibawa. Kalau mau diwudukan lagi boleh terakhir, atau di awal tadi ya sudah diniatkan mandi wajib sudah sama. Tapi ngikutin lingkungan, kita adaptasi. Di sininya umumnya gimana, ikutin, jangan beda nanti. Wah ini amil jenazah sesak nih, nggak sama seperti ini. Sama kayak waktu pertama saya nangani jenazah itu, saya tadi hanya memang pelatih seperti ini, tapi bukan praktisi, bukan amil. Nah, ketika ada tetangga ABRI kecelakaan meninggal, saya pakai cara Jawa, cuman 3 lapis tadi, nggak pakai yang lain-lain. Pak Ustadz kok itu nggak kayak orang sini nanganinya? Ya akhirnya ya saya ikutin, karena adat muhakamah, kebiasaan itu yang dilestarikan itu, karena adat urf itu lebih dulu datangnya daripada syariat agama. Sama orang tawaf dulu, orang musyrik juga tawaf, bedanya waktu tawafnya uryanan, telanjang bulat, ya kan? Cuman dia tawaf untuk berhala-berhala. Ketika Islam datang, ya kalau tawaf ada caranya dan berpakaian, ya itu. Jadi artinya tradisi syariat Islam itu juga tidak membuang tradisinya, tetap tradisinya dipakai, caranya yang dirubah, ya. Jangan melawan kebiasaan lingkungan. Nah kalau saya nanganin warga yang Persis, senang saya, cepet mandikan, ngafanin, nyolatin dari ustadz mereka. Di makam habis nguburin nggak ada talqin, nggak ada doa, pulang. Iya, tapi ya izin saya, Pak ini ditalkini, didoain nggak? Nggak usah Pak Ustadz. Ya kalau nggak usah berarti tugas saya udah selesai, saya izin pamit pulang. Cepet, isi amplopnya juga nggak dikurangin. Enggak, ini humor. Enggak, artinya kan kita yang nalkin, kita doa, kita ceramah, kan isinya nggak bakalan ditambahin kan? Iya. Lah kalau saya itu kalau di sana biasanya kalau yang nggak menguasai, amil yang nggak menguasai itu kan imam jenazahnya beda, yang pengasih tausiah beda, nalkin beda. Lah giliran saya bisa semua, kalau di sana warga udah Pak Ustadz semua aja, biasanya begitu. Iya borongan dan nggak ditambahin. Iya enggak. Iya, ya, yang enggak itu kan humor, tetapi itu lebih meringankan. Saya kalau misalkan di lingkungan ada tahlilan, ustadznya banyak, kalau tuan rumahnya Pak Ustadz tolong diatur, ya saya atur ini di tahlil. Tapi kalau Pak Ustadz saya serahin ke Pak Ustadz semua, enggak saya bagi biar Ustadz banyak. Ya kan itu menggambarkan dia maunya satu orang aja. Katakanlah ngasih 100.000, kan cuma 100.000 lah. Kalau 5 orang 500. Kalau punya duit, kalau kagak. Jadi kita pelayan ngikutin siapa yang kita layani. Udah bisa dipahami? Kalau miringin tadi, miringin ya. 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 Kanan dibersihin sini karena kan takutnya belum kena air, padahal udah kena kan itu. Dari atas sudah kena, cuman belum disabunin lagi sudah, dan miringin. Terus sini dikit aja, kalau sebelah sini miringinnya dikit karena di sini udah banyak tadi kan. Sebelah sini aja, khawatir kalau belum kena air suci. Udah? Ya udah, cukup gantian. Terakhir itu ibu-ibu sesi terakhir, nanti kita mulai habis dulu ya. Selanjutnya Ibu Rusiana Norma, Ibu Sri Dewi Susilawati. Nah ini mah udah pakar. Ibu Rangi Logito, Ibu Bayu, Ibu Bayu, langsung aja semuanya ya, langsung gini aja. Iya. Ya. Baca doanya dulu. Ayah. Tadi kan ini terlalu dekat. Ya nggak apa-apa. Tadi kan udah tahu kan, udah ngelihat kan. Jadi pertama sebelum diniatkan apa tadi? Ya sambil saya yang nanya. Tadi kan udah ngelihat. Dibersihkan kotorannya, ya maksudnya najisnya, ya. Setelah udah katakanlah najisnya kan biasanya kan dari kubur sama dubur, sama tempat luka, kalau ada lukanya udah bersih, katakanlah baru niat. Niatnya tadi menghafal kan? Gimana? Ya, karena itu domirnya muannas, tasniyah ya hadil mayitati. Kalau mayiti itu laki, mayitati perempuan. Ya kan haza kan mudzakkar, kalau hadhi muannas. Ya, sudah dimulain dari tempat-tempat wudunya.
Tempat wudhu kan nggak usah disebutin, udah tahu kan? Muka, tangan kanan, tangan kiri, dan posisi yang bagus dari sebelah kanan. Tapi kalau nggak memungkinkan tempatnya dari sebelah kiri juga nggak apa-apa. Tapi jangan salah, nanti dibikinnya ini kanan terus ini dulu. Tapi kalau wudhu misalkan ke kiri dulu boleh nggak? Sah nggak? Kalau sahnya sah, tapi nggak ngikutin sunnah aja. Ya, adabnya nggak. Ya, tangan, ba'du minaro'as, terus udunain. Udah, kaki. Setelah kaki barulah dibasahin dulu semua. Udah basah, maksudnya badannya basah. Karena kalau mau disabunin nggak basah kan nggak nempel. Udah basah semua, udah sabunin. Kalau perempuan kan mungkin segini aja, ya mungkin. Jangan sampai dibuka payudaranya. Udah disabunin. Yang dalam dimasukin, ya tangannya jangan dibuka. Iya, maksudnya yang iya tadi kan kalau ini pertama sebelum diniatin kan udah sini. Nanti kalau bagian bawah udah ini dimiringin nanti. Kalau bawah dubur kan udah, tapi mungkin punggung ya mungkin ini apa punggungnya yang belum kena. Nanti dimiringin atas dulu. Sabunin semua. Setelah disabunin semua, udah kena sabun semua, disiram pakai air ini. Nah, ini dihitung sekali. Dihitung sekali udah biarin, sabunin lagi ya. Sabunin lagi sampai 3 kali. Kalau misalkan kayak tadi persalinan atau pendarahan ya berkali-kali nggak apa-apa, yang penting ini. Tapi kalau pendarahan tadi selesai udah dimandikan, pakaiin pampers dari sini ya, pakaiin pampers dari sini, yang bukan masuk dari sini tapi yang pakai lem. Nah kan gampang kan itu. Jadi aman, dibawa ke sana, kain kafannya nggak bakalan di alam kubur dimiringin, nggak untuk blok ini nggak kelihatan merah, ya. Nah setelah itu cara apa namanya nekuk-nekuk tahu tadi kan? Ya kan? Sendi yang diingat sendi. Nah, ya. Ini juga misalkan agak nekuk begitu, sendinya di sini tekan, sendi tekan pelan-pelan begini. Nah, ngikut semua pasti. Yang tadiannya dari rumah sakit misalkan begini, tapi kalau udah kita lurusin nanti bisa dakep. Nah kadang-kadang nyedakepin aja kan diprotes. Ini tangan kiri yang di atas, ada yang ngeranin, sama aja. Ya umumnya kayak waktu hidupnya sholat ya tangan kanan di atas lah. Itu kan kalau hidup, kalau orang meninggal dunia kan tangan kiri katanya, nggak ada aturan begitu, nggak ada. Bahkan Salafi Wahabi itu nggak harus disedekapin, begini aja, jonjor, ya, nggak apa-apa. Oh, Pak, kalau ini ada mangga, gimana ya? Ya, ini biarin dulu, nanti di sana. Karena kalau di sini nggak mungkin kan diikat, biarin. Nanti di sana cara itu tadi apa pakai imamah atau pakai kerudungnya tadi bisa, ya. Sudah bisa dipahamin? Kalau ini berarti tadi udah selesai. Udah selesai. Ini kan di anu dulu pakai anduk misalkan. Ini biarin di sinilah. Diandukin dulu, terus dikasih kain yang baru. Ya kan cara ngasih kainnya dilembarin dulu, baru sini ditarik. Ya, jangan ini dibuka dulu terus baru dikasih, ya jangan. Ya kan? Nah, apalagi yang ditanyai? Kalau yang luka sebelum dibawa ke sana tetap. Akhir ya Pak ya? Iya, maksudnya udah dikeringin tadi, dirapiin, dikasih. Kalau misalkan kayak yang saya contohin. Imam masjid saya yang kelindes bis, ya ketika mau, terus pakai ini kan hancur udah gepeng kan, apa isi otaknya udah hilang, karena keluarganya aja nggak boleh ngikut. Di rumah sakit Polri saya ngikut, ini imam masjid saya dan kebetulan saya ambil jenazah, saya minta izin ngikut, boleh masuk ke dalam, dijahit-jahit supaya agak berbentuk lah gitu, meskipun gepeng. Nah, terus dikasih kapas semua, terus dikasih plastik. Nah, plastik sebelum dibawa ke sana, karena dia dibawa pulang ke Bangkalan Madura. Kalau nggak dikasih gitu, iya karena ini hancur. Mau ngaji padahal itu, biasanya ngajinya itu ngajak anaknya kecil, kebetulan itu nggak ngikut anaknya. Jadi pas ada keluar tol, keceger, tol Bambu Apus itu ada exit tol. Murni Jaya kalau nggak salah, itu mobil Bekasi itu kan, Murni Jaya Kampung Rambutan. Terus ada orang habis sholat di sini ada musola, mundurin mobil, dia kesenggol mobil sini, jatuh ke sini, diterima sama bis. Ya, insya Allah. Tapi husnul khotimah yang jelas.
Lah, jamaah maghrib itu orang imamnya beliau, jamaah maghrib masih nungguin sholat isya. Giliran denger ini Pak Haji Hayi katanya kecelakaan gini-gini, wah, luar biasa tapi bagus. Ya, harus bersihin kan kata ibu kan Iya. pakai kain kain bat. Ini aja Cotton bud. cotton bud. Iya, yang ada kotorannya. Kalau nggak ada kotorannya, dia gini-gini aja nih. Nah, mungkin kalau misalkan tangannya kan nggak perlu digunting. Bang, Nggak, kan iya. Pakai ketan batu. Tapi kalau pakai cotton bud juga susah, nggak bisa bersih. Kadang yang di dalam itu, yang daki itu ya pakai apalah, tusuk gigi atau apa gitu, yang bersih. Karena cotton bud kan gede. Iya. Kalau buat gigi apa kuku nggak bisa. Udah? Ya, dulu pakai Ya. ranting kecil. Iya. Ya kalau sekarang kan udah ada tusuk gigi atau apalah, yang penting kotorannya bisa bersih. Udah? Bisa dipahami? Tinggal balik kiri ya. Hah? Balik ke